Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini program kajian seram seputar ruqyah dan Islam di episode 6 kita akan bahas tentang katanya sayang. Katanya sayang, tapi kok gitu. Nah, ini apa sih sebenarnya yang mau kita bahas ya di malam hari ini bersama praktisi hukum ya, yaitu Kak Lilis. Alhamdulillah beliau sudah bergabung dengan kita. Kita tunggu bismillah. Dan kita sedang menunggu host kece kita Bang Nahan. Baik, saudara-saudariku, sahabat-sahabatku semua dan juga Bapak Ibu, kaum muslimat, saudaraku akidah. Masya Allah. Kali ini. Waalaikumsalam Kak. Jelas Kak suaranya? Oh, sangat jelas sekali. Suara kami jelas sampai di sana? Agak samar sih Kak. Oh, agak samar? Agak samar ya? Ah, ini jelas. Sudah dengar? Lah. Gimana? Agak Oke, Kak. pecah-pecah ya? Mau Sehat Kak Lilis ya? Sehat Kak, alhamdulillah. Kak Kodri sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ini Banan udah join live insyaallah. Terima dulu, kita sambut dulu. Mari kita sambut host kece kita Bang Nahan Ernasution. Insyaallah nih pada episode 6 kita bahas tentang katanya sayang, tapi kok gitu apa sih sebenarnya, kita minta Bang Nahan pandu kita dalam seram episode 6 ini. Ada Uni Gusti. Semua yang belum sempat apa kabar semuanya, semoga sehat semuanya. Bang Nahan, Assalamualaikum. Apa kabar Bang Nahan? Manahan? Oh, hello dia. Hening dia. Oh, Manahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih putar-putar Banahan di sekitar perumahan sepertinya nih sinyalnya. Pak Ken, Assalamualaikum Pak Ken. Apa kabar Pak Ken? Ini teman-teman advokat lain gimana Kak Lilis? Ada yang ini berniat join malam ini? Ini malam ini seru sekali kita mensinergikan antara kasus-kasus yang terjadi. Apakah ada hubungan ini setiap apa yang kita bahas malam hari ini tentu pasti ada hubungan ya antara hukum dan juga Islam, ruqyah. Terkait tentang apa sih yang akan kita bahas malam hari ini ya, kita pasti gak sabaran nih teman-teman kita, kakak kita, abang kita, dan juga ustadz-ustadzah kita semua, bapak ibu semua, insyaallah. Gimana? Coba kita absen dulu dari atas. Tunggu Banan join. Oke, di sini ada yang baru join itu. Ada Alfa. Assalamualaikum. Masya Allah, Budi. Waalaikumsalam. Salam, Nahan. Putus-putus. Ya, alhamdulillah udah bisa bergabung Ustaz Kodri. Siap. Baik. Ada Uni Lilis juga. Bagaimana kita Uni Lilis. gas aja lah. Siap. Gas. Teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di live kita malam hari ini dengan judul yang sangat luar biasa. Pembahasannya luar biasa juga nih. Bintang tamu kita juga dahsyat. Ada Uni Lilis, seorang pakar hukum, ya, praktisi hukum. Praktisi, saya bukan pakar. Praktisi. Siap, praktisi hukum. Oke teman-teman, seperti biasa jika ada yang ingin dipertanyakan boleh langsung ditanyakan langsung di kolom komentar. Mungkin ya, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
Mungkin kasus itu. tidak apa namanya, eh judul kita malam hari ini agak apa ya, agak Agak apa nih? gimana gitu. Jadi katanya sayang Apa nih? tapi kok gitu. Ini dari Ustadz Kodri nih. Sebenarnya ngapa milih judul ini Ustadz Kodri? Emang ada apa dengan ada apa sayang nih? Emang ada apa? Oke. Katanya sayang kok gitu. Salah sekali sepertinya tidak tentu Bapak Ibu satu tadi yang malam hari ini juga ya ini ya sarannya. Katanya sayang tapi kok gitu. Baik, kita malam hari ini kita membahas tentang sudah banyak terjadi ya, kayak kayak latihan ya, saling bunuh dan hal ini terjadi kan antara saya satu dengan orang lainnya. Ini malah Suaranya terjadi. nggak bagus, sinyal saya nggak bagus. Iya. Kak Kodri kayaknya nggak usah pakai earphone, Kak. Iya, dicoba Coba kita out dulu ya. Kita dulu. Gimana? udah lebih bagus. Iya, benar. Lebih bagus. Oke, makasih. Kita ulang lagi ya. Ya, alhamdulillah di malam hari ini kita kenapa judulnya katanya kok sayang tapi ternyata kok gitu. Sekarang lagi viral ya. Ada banyak orang tahu tentang terkait tentang perjalanan kasus kita nggak bahas itu, yang lagi angkat di media itu kan foto anak. Kita dengarlah apa ya seorang anak. Nggak Dia jelas juga suaranya Ustadz Kodri. mana? Sinyal nggak? Nggak jelas suaranya. Nggak jelas. Sekarang jelas. Agak didekatin mungkin aja, Kak. Apa ada jin di situ? Bukan, kayaknya kalian lebih dekat di hatimu. Sinyal. Ini mana? Ya, kita malam ini bahas tentang tentang kejadian yang terjadi, yang artinya gini ya, banyak terjadi dalam tengah kehidupan kita ini di masyarakat kita, dan mungkin tak jarang juga, mungkin ada juga di keluarga kita sendiri terjadi, apa itu, perceraian, kemudian terjadi perkelahian, pertikaian, maaf ya, sampai saling bunuh gitu, dan berakibat sampai di penjara salah satunya, seperti itu. Nah, ini kan sesuatu yang apa ya, yang kenapa sih kok bisa begitu, yang harusnya ya seorang suami itu kan dia harusnya sayang nih sama istri, kan gitu kan, dan kebalikannya. Nah, seorang orang tua ini, baik ibu dan ayah ini kan harusnya sayang sama anaknya, tapi ternyata ada juga sampai orang tua itu yang dia sama anaknya benci gitu kan. Kalau ibarat seorang suami dan istri nih ya, dulu sebelum nikah nih ya kan sayang, kangen, nanyain kabar gitu kan, udah makan udah belum, awalnya temenan kan, habis itu nanyain kabar, udah makan belum, ya kan. Chatnya, pokoknya chattingnya keren-keren lah. Kalau ketemu itu, masya Allah, kangen, rindu. Arti dan juga sebelum pernikahan terjadi itu kan seorang suami dan seorang laki-laki dan perempuan itu sampai-sampai kelebihan saja yang selalu dilihat tanpa melihat kekurangan. Meskipun ada kasus begitu kan, kasus seorang pasangannya ini sampai orang tuanya mengasih saran nih kepada si anaknya, janganlah sama itu karena dia bukan laki-laki atau wanita baik-baik ya. Ya, atas standar baik kita udah tahu ya secara hukum ya, salah satu yang nggak baik itu pasangannya ada yang berjudi kan gitu tuh, ada yang minuman keras, itu tetap tidak baik kan, ada yang sampai maaf ya sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama gitu. Nah, sampai-sampai sebelum menikah itu dia menutup diri terhadap itu. Tapi setelah menikah, kenapa kok banyak orang gitu ya? Banyak orang tidak hanya ini, tidak hanya yang tadi pasangannya awalnya nampaknya melakukan aktivitas kan, pada saya orang tua nggak sayang sama anak, tapi kalau sama orang lain itu luar biasa ramah sama anaknya. Seorang istri yang jadi sebuah perusahaan atau sebuah tempat kerja sama orang mas, selamat datang apa kabar, sejujurnya masya Allah gitu kalau suaminya gitu kan. Nah, juga saudara ngomong
ibaratnya sayang keluarga kita sayang nih ya sampai tega masalah seperti apa akan bedah ya kulitnya mana Iya, jaringan. Kak Kodri kemana tuh? Nyari jaringan ya? bukan endorse. Oh, Dan Kotri, iya. Jadi memang kayaknya sinyal Kotri agak sulit kayaknya. Atau sinyal saya nggak tahu juga nih. Iya. Kenapa gitu? Agak hilang-hilang suaranya Ustaz Kotri. iya hilang suaranya. Iya Gak mungkin apa-apa, namanya juga sama. kita lanjut. Ini Kak Lilis sama Ustaz Kotri. Iya. Dari kacamata Kak Lilis lah, kalaupun nggak pakai kacamata ya, sama Kotri ini. Kira-kira nih dari ini kan mungkin kasus ada juga yang ditangani sama Kak Lilis, sama Ustaz Kotri juga. Mungkin ke Kak Lilis dulu. Kenapa sih bisa seseorang itu membenci istri atau suaminya, atau mungkin menjahati lah, melakukan kejahatan kepada anaknya bahkan istrinya? Mungkin belakangan sedang ramai nih sebenarnya kasus, ada di Aceh, ada di Sumbar, ada di Jawa. Sebenarnya banyak Ya sampai ada suami yang memenjarakan istrinya, Bang. Iya, mabuk. Ya itu udah selesai. Gara-gara tuntutannya, nganggur. katanya nggak jadi diterima. Yang ini yang baru-barusan di Sumbar kan yang ada hashtag tuh Sumbar darurat kekerasan seksual, bahkan itu Seksual. di kalangan keluarga sendiri. Dan lagi rame sebenarnya sekarang nih tentang di dalam keluarga yang kemudian melakukan kejahatan seperti itulah, menzolimi keluarga sendiri. Gimana Kak Lilis? Iya, sebenarnya gini sih. Kalau misalnya kita bicara pisah, artinya kan ada sesuatu yang terhubung. Kalau misalnya dia tidak terhubung, berarti tidak bisa pisah. Nah, seringnya hal-hal yang membuat pisah ini, kalau misalnya kita bicara ranah pengadilan agama nih, pisahnya suami dan istri misalnya, itu nggak sembarang tiba-tiba ujuk-ujuk saya mau pisah gitu, terus ke pengadilan agama. Jadi nggak sesederhana yang kita pikir gitu. Dan untuk alasan cerai saja, itu ada 3 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang tentang Pernikahan. Dan ini ada di kompilasi hukum Islam juga. Ada 3 hal yang jadi dasar ketika seseorang itu, baik dia laki-laki maupun perempuan, mau pisah ya dalam ikatan pernikahan. Yang pertama itu salah satu pihak itu pindah agama atau murtad kalau dia keluar dari Islam. Suaranya nggak jelas atau gimana nih? Mantap, bagus. Oke, yang pertama itu murtad, yang kedua Lanjut. Yang kedua itu selingkuh atau zina. Jadi ini alasan yang kedua yang bisa diterima oleh hakim untuk pengajuan gugatan perceraian biasanya. Yang ketiga itu adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, atau percekcokan yang tidak ada henti-hentinya. Jadi setiap ketemu tuh kelahi. Ketemu seminggu kemudian kelahi. Nah ini kan rumah tangga yang tidak lagi sakinah mawaddah warohmah. Nah ini alasan yang paling penting. Kalau alasannya mohon maaf sudah tidak cinta lagi, ini agak berat hakim mempertimbangkannya. Karena standarisasi cinta dan sayang itu nggak ada di pengadilan, itu gimana cara membuktikannya kan gitu. Dan tidak jadi alasan dia. Nah ini kalau terkait perceraian. Kalau misalnya yang lagi viral itu yang istri mukul suaminya yang pulang mabuk. Sebenarnya saya ada sih berkomentar sedikit di sosmed saya. Kita fokus kepada kata memukul. Kalau kata memukulnya itu unsur pidananya masuk, maka dia masuk dalam Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Baik itu dilakukan oleh istri ataupun dilakukan oleh suami atau siapapun yang ada di dalam rumah itu. Baik itu pembantu rumah tangganya, kalau unsur pidananya masuk, maka perkaranya bisa kita polisikan gitu. Cuman kan kacamata kita, kacamata netizen, wah ini nggak bisa nih,
oh kenapa hukum tidak adil gini gini gini. Makanya kita kadang di teman-teman juga, di paham juga, di teman-teman advokat, kita cek dulu nih unsurnya terpenuhi nggak. Kalau misalnya unsurnya tidak terpenuhi, pasti berkasnya tidak akan naik. Tapi kalau ternyata unsurnya terpenuhi, laporannya masuk, ya palingan pertama itu memang harus mediasi. Tapi kalau misalnya kedua belah pihak tidak bisa dimediasikan, ya polisi sesuai dengan aturannya dong, SOP pekerjaannya. Berkasnya harus naik ke kasat, naik nanti P21, opernya ke jaksa, dari kejaksaan nanti lagi ada pemeriksaan, habis itu baru nanti masuk ranah persidangan, baru ke ranah pengadilan. Jadi tidak secepat itu, ada maling motor tiba-tiba besok pagi langsung sidang, enggak. Ada proses, ada prosedur, dan semuanya itu sesuai dengan aturan di ranah hukum sendiri gitu. Nah ini kalau untuk beberapa alasan. Kalau misalnya kenapa seseorang itu bisa berpisah, kayaknya seringnya itu kalau misalnya di Pekanbaru sendiri untuk Provinsi Riau itu perempuan yang ngajukan gugatan perceraian itu paling tinggi, dan laki-laki itu sedikit. Nah alasannya itu rata-rata rank tertinggi itu memang perselingkuhan atau zina, dan kebanyakan perempuan itu, nih ya buat perempuan, kebanyakan perempuan itu disakiti badannya itu nggak akan sakit kak. Disakiti, nggak dikasih uang belanja itu nggak akan sakit. Tapi kalau sudah diselingkuhi itu meskipun kaya raya itu tetap sakit. Dan itu hal yang tidak bisa diterima kayaknya oleh setiap perempuan. Apakah ada perempuan yang menerima? Ada. Kita temui itu. Dan dia menerima suaminya itu apa adanya. Padahal udah diselingkuhi berkali-kali. Ya, kita tidak bisa maksa. Nah, ada tapi beberapa. Terus promosi nih yang mau menerima. Banan suaranya kecil Manan. Ya, jadi kalau dia menerima kayak gitu berarti dia nggak lapor Kak Lilis. Kan dia menerima. yang menerima, iya. Karena kan gini nih. Jadi bukan dia tidak tahu ya kelakuan suaminya, tetapi itu kami bilangnya nih perempuan baik banget lah, baik banget. Yang solehahnya tuh solehah gitu. Dia bilang saya harus nutup aib suami saya tidak akan bongkar. Saya berbagi karena saya pengen punya tempat untuk privasi. Jadi kalau misalnya saya oke, saya akan ajukan gugatan. Tapi kalau saya tidak oke, saya akan memaafkan. Nah ini kan balik ke perempuannya. Ada itu. Tapi tidak banyak. Makanya beruntunglah yang dapat istri-istri soleha yang kayak gitu. Nah itu sih kak, kalau misalnya keseringannya kayak gitu. Tapi mudah-mudahan bukan istrinya Manahan ya. Kalau Manahan lo tak jita kepalamu Manahan. Dia lagi dengar di sebelah ini Kak Lilis. Gitu sih Kak Kodri sama Bang Manahan. Ustaz Kodri, kalau Ya. dari pengalaman Ustaz Kodri gimana? Orang bisa saling menyakiti, saling menzolimi, padahal keluarga sendiri, suami istri, anak, cucu, saudara gitu. Gimana Ustaz Kodri? Ya, saya pernah punya pasien begini ya. Saya punya pasien itu beliau akademisi, artinya sarjana atau S2 S3 lah pokoknya. Kemudian rajin ikut kajian keduanya, dan umurnya sudah ya 50-an atau 60-an lah kan. Dia nanya gitu, Ustadz kenapa ya Ustadz, kami sudah tua, usia pernikahan sudah puluhan tahun gitu. Kemudian yang kedua, kami seorang akademisi, artinya secara intelektual bagus, secara rohani juga rajin ikut kajian begitu. Kenapa kami kok masalah rumah tangga kami itu gini-gini aja terus ya, masalah klasik begitu kan, dengan istri itu ya tengkar terus, dan yang ditengkarkan itu terus dari awal nikah sampai sekarang itu aja terus masalahnya. Padahal kami tahu itu, bahkan ketika saya akan mengatakan sesuatu, saya tahu ini pasti istri marah gitu. Termasuk istri juga sama gitu. Ketika saya mau berbuat begini pasti istri nggak suka gitu. Tapi terlaku juga gitu. Nah, itu yang salah satu
yang mungkin itu sebagai apa ya, sebagai salah satu barometer kita dalam pembahasan kita malam hari ini gitu. Seorang pintar secara intelektual, secara rohani juga bagus kan gitu kan, kok masih seperti itu. Nah, jadi gini Banahan ya, permasalahan rumah tangga ini kita bisa belajar dari Nabi yang pertama, Nabi Adam gitu kan. Ya artinya bahwa bagaimanapun kasus diturunkannya Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Hawa ke bumi ini, sedikit banyaknya memang karena memang ada ya qadarullahnya, kita tahu memang takdirnya begitu. Tapi memang dikarenakan Hawa, kemudian tanda kutip kita nggak menyalahkan Nabi kita. Ya dikarenakan faktor itu kemudian ya turun, akhirnya mereka berpisah gitu. Nah, tidak hanya sampai di situ gitu kan. Bahkan Nabi Adam pun tidak pernah berkata kepada anak, ini kan ada Habil dan Qabil nih. Ya, Nabi Adam tuh nggak pernah juga berkata dia tidak sayang kepada Qabil gitu, tapi Qabil merasa. Jadi perkataan itu mungkin tidak hanya dari lisan, tapi sikap kita juga bagian dari komunikasi gitu kan. Jadi Qabil merasa kok ayah nih sayangnya sama Habil begitu, kok perhatiannya sama Habil. Wallahualam apa yang dilakukan Nabi Adam kita nggak tahu, tapi pada prinsipnya Qabil merasa begitu, merasa dibedain begitu. Akhirnya dia benci dengan ayahnya, bahkan dia sampai benci dengan adiknya. Nah, bahkan puncak kebenciannya itu berujung pada pembunuhan terhadap saudaranya sendiri begitu. Nah, artinya di keluarga Nabi saja terjadi seperti itu, apalagi pada keluarga kita gitu. Nah, artinya bahwa gini Banan, semuanya itu yang keronya iblis. Iblis semua yang kero. Jadi pertikaian kita dalam rumah tangga, baik istri kepada suami, kebalikannya orang tua pada anak, bahkan saudara dengan saudara itu memang itu target iblis, dan iblis sudah menyiapkan satu batalion jin untuk ya memisahkan hubungan yang sakral suci ini. Dia nggak akan diam, dia akan memisahkan itu gitu. Nah, bahkan dalam hadis dikatakan Rasulullah itu ya setiap hari itu ya setan yang diutus, yang khusus, kadang gini ya Bang Nania, kalau dulu kan cuma Nabi Adam dan Hawa saja, maka iblis bisa menyaksikan sendiri. Kalau sekarang kan anak Adam ini banyak. Anak Adam ini banyak, maka iblis butuh pasukan, dan pasukan yang disiapkannya ini adalah pasukan memang yang sangat disayangi dari seluruh pasukan. Nah, namanya itu pasukan namanya Jin Dasim. Nah, Jin Dasim ini ya, setiap hari itu melapor kepada iblis dan kisahnya, gimana Sim? Yang sudah sampai di mana prosesnya kamu memisahkan hubungan orang yang saling menyayangi ini? Dan notabene-nya di sini dalam hadisnya suami istri ya, tapi yang namanya sayang menyayangi itu paling dekat itu adalah suami istri, orang tua dengan anak, dan kebalikannya serta saudara kandung sama saudara kandung gitu. Nah, kemudian si Dasim yang lain bilang baru ini ya iblis baru kelahi, anak mantap kamu. Nah, itulah istilah bahasa kitanya kan. Ditanya yang lain gimana gitu. Oh, ini suaminya baru tidur di ruang tamu begitu. Ada mantap tuh gitu kan. Ini suaminya baru tidur di rumah kawannya gitu kan. Ini nggak mantap doh gitu kan. Ini kamu gimana? Suaminya mereka sudah bercerai, sudah berpisah. Baru dikasih mahkota oleh iblis, dinaikkan pangkatnya. Ini golongan setan yang memang yang paling disayangi iblis dari macam-macam golongan. Ya, walaupun ada jin pengganggu orang sholat begitu kan, itu nggak terlalu apa kali lah gitu. Tapi yang paling luar biasa itu Banahan ya hal yang wajib dalam Islam ini adalah silaturahim. Bahkan di dalam materi sunnah itu dikatakan ya, kalau ada ibadah sunnah gitu kan, gara-gara ibadah sunnah silaturahim putus gitu kan, maka ibadah sunnah ini boleh kita tunda dulu. Ya, boleh kita tunda dulu. Nah, misalkan kita contoh ya, kita ngaji nih. Kita ngaji. Oh, memang enak kita ngaji, di sebelah kita ada orang tidur. Nah, tentu kita hentikan ngaji kita, atau kita kecilin suara kita begitu kan, agar tidak putus silaturahim ini gitu. Nah, ini salah satu Banahan. Nah, jadi ada jin dasim yang disiapkan oleh iblis untuk itu. Jadi tugasnya apa? Dia membisikkan kepada masing-masing pasangan ini, suami dan istri. 3 itemnya suami istri, orang tua anak, dan saudara kandung. Contoh suami istri misalnya. Dia dasimnya akan membisikkan segala sesuatu yang memang itu saja. Jadi kalau sudah menikah itu, yang dilihatkannya itu kekurangan semua, kelebihannya itu sampai dilupakan oleh dia. Ibaratnya kita lupa. Padahal seorang suami itu luar biasa pengorbanannya, mencari rezeki, pergi pagi, pulang sore, atau pulang sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan gitu. Seorang istri juga begitu, luar biasa pekerjaan mendidik anaknya. Selain dia juga amanah sebagai seorang istri dan ibu, dia juga ada pekerjaan begitu kan. Artinya di situ akan diungkit gitu.
Yang diungkit oleh Dasim itu dibisikinnya terus tuh, aku seorang suami, aku udah kerja, aku kau ini gini. Nah, istri juga melawan itu aja, jadi sampai bertikai-tikai gitu. Itu kerja Dasim itu. Nah, jadi istri saya pernah bertanya kepada di majelis alim waktu itu, beliau bilang, pertanyaan saya gini, perbuatan suami seperti apa kalau di rumah yang kurang sukai lah, gitu, atau paling sukai gitu. Nah, rata-rata jawabnya itu ketika suami Gak jelas itu ya? dibisikin ada, Gak jelas yang tadi. Ya, jadi gini, istri nanya kepada jamaah waktu itu pengajian atau sebuah jamaah kajian beliau, Ibu, perbuatan suami seperti apa di rumah itu yang kurang Ibu sukai atau yang paling Ibu nggak sukai begitu? Dengar sampai situ? Ya. Nah, ibu-ibu ini rata-rata menjawabnya apa? Yaitu di saat suami mengambil baju atau pakaian di lipatan pakaian. Main tarik aja. Nah, ini paling sering nih kelahi ini. Jadi Dasim tuh kan datang ke istrinya, bisikin, tengok tuh. Saya lihat kau laki kau tuh main tarik aja, nggak diharapnya kamu capek nyuci, nyetrika, main tarik aja gitu kan. Nah, kemudian kalau istri yang nggak tahu tentang jin Dasim ini, nggak ada ilmunya, nggak ada iman, nggak kuat, akhirnya terlontar kata-kata itu, tengok tuh, nggak dihargainya, akhirnya bertengkar. Dan Dasim datang ke suami itu, dibisikin gitu kan, Allah cuma gitu aja, kan bisa dilipat lagi. Pokoknya berlawan sampai dia bertengkar, ya sampai itu tadi, sampai udah bisa bertekak mandiri, tengok sama Dasim itu tepuk tangan dia, bodoh manusia ini, kita adu domba, gitu. Seperti itu. Nah, sampai apa ya, tapi nasib kita sebagai laki-laki gitu pula, kenapa setiap kami pakaian selalu di tengah atau di bawah, nggak pernah selalu di atas gitu, itulah kan. Nah, kemudian apa lagi, nah orang tua gitu, kok kalau lihat anaknya tuh misalnya gini, ada orang tua di kamar gitu kan, anaknya lagi main di luar gitu, tiba-tiba kalau kamar kan lihat rumah berantakan, gitu kan, anak tuh kalau udah keluar orang tuanya tuh atau udah datang orang tuanya tuh, belajar lah, suruh tidur lah, suruh enggak boleh main lah, suruh beresin inilah, akhirnya itu terjadi. Kan dia nyampe ke istri, nyampe dengan pesan ya, dengan artinya. Tapi kalau seorang jadi dia seorang guru, terus kalau sudah gitu dia kadang-kadang karena anak PR belum siap gitu kan. Tapi kalau anaknya, ma tengok ma PR udah siap, kan dia situ surang gitu kan. Itu terjadi gitu. Akhirnya anak kalau orang tua nasihatin gitu kan, tunduk hatinya, tak ada dari apa ya Pak. Kalau orang tua nasihat minta tolong itu tunduk, dia nggak mau dia gitu. Padahal orang yang paling perhatian dalam hidup kita orang tua kita gitu kan. Ya, apalagi yang mengingatkan kita untuk belajar kesempatan kita. Kalau bukan mereka, tetangga akan mungkin kan gitu kan. Ya jauh gapnya jauh. Termasuk saudara kandung pernah ada kali ini. Saudara kandungnya juga dibisikin oleh Dasim itu agar kemudian kelahi itu. Makanya anak-anak kita kalau punya anak 2, 3 atau lebih lah ada satu, kalau dikelahi itu jangan dibiarin gitu. Itu kan terbibit sampai besar gitu. Makanya kajian itu sebagai saudara kandung ya, sampai ada istilah bapak itu lebih baik kita berdoa. Jadi artinya bahwa pekerjaan memang jadi gini aja gitu. Kalau ada yang kalau ada antara suami atau istri, ada yang tahan, makanya Afrika Kota ketika kita melihat sesuatu nggak benar, kita ingin sesuatu nggak benar itu benar, ya ada wartawan cukup sebentar, jangan langsung sampaikan, dulu lihat kondisinya dulu gitu kan. Orang suami pulang kerja kan, sama istrinya paling-paling di tempat ini sampai PHP segera kau gitu kan. Jadi istri baru dimulai kan. Nah itu dia aja, itu terjadi itu. Nah ini kasus kalau di Rupiah itu terjadi karena saya sering bekerja. Jadi saya sama istri saya tuh kok para jadi banyak sama anak dan seorang juga itu aja sama. Suaranya Ya, nggak itu kan. bagus kan Kodri? Ada nggak? Belum. Oh. Belum. Belum enggak. Tapi suara kalian kok jelas ya?
Itu udah Ah, bagus tuh. jujur. Ya. Sampai mana tadi jelasnya? Jelas. Sampai mana? Anaknya. Sampai ini bukan anaknya. Sampai anaknya Oh, dia doang. marah sama anaknya. Iya. Ya dikasih, ya dia marah sama anaknya sampai dia main pukul begitu kan? Padahal Ustadz ya, seharusnya saya nggak boleh mukul. Sampai anaknya kata ke Asma. Padahal tidak boleh mukul. Padahal tidak boleh mukul. Saya tahu tidak boleh mukul. Sekasian saya dipukul juga anak itu. Udah tidur anak tuh baru dia sedih lihat anak tuh kasihan. Ya anak tuh nggak ada, dia nggak ngerti apa-apa begitu kan. Makanya dalam istilah ilmu pendidikan itu tidak ada anak yang nakal, yang ada orang tua yang tidak sabar. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada guru dan orang tua yang pandai ngajar anak tuh. Gitu. Itu aja prinsipnya. Nah, saya rukyah itu, ya saya rukyah tangannya tuh tegang benar, gemetar gitu kan. Jinnya lengket di tangan itu. Saya rukyah, kita cabut, Bismillahirrahmanirrahim, langsung tanya ringan, alhamdulillah nggak ada lagi masalah, alhamdulillah. Nah termasuk juga anak yang gondok hati itu sampai gini, ada kasus itu orang tuanya nyuruh dia sekolah, dia nggak mau gitu kan. Akhirnya orang tuanya kalau dibilang marah ya wajar, orang tua marah kan, marahnya yang marah tobi'i yang wajar, bukan sampai mukul juga. Dia tersinggung, dia kabur seminggu. Akhirnya dia namanya anak belum kuat kan, akhirnya tidur sama neneknya. Ya dia minta rukyah, saya datang ke sana, saya rukyah. Memang nggak mau dia maafin ayah dan ibunya itu. Saya pegang dadanya, dia gemetaran gitu kan. Ya gondok hati kan di situ tuh. Saya cabut, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah langsung lega, pulang dia langsung. Makanya jadi alat ya, alat kita. Kenapa jaringan Kak Kodri? Sampai mana Pak Khalilid? Hilang Kak suaranya. Ya Allah. Ayo, di sana ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Udah baca Bismillah, Asma? Iya. Sampai dengar? Dengar. Ustaz Kodri, Nah, kalau ini kami itu waktu kecil sama kami itu bersaudara suka ribut kalau waktu dekat-dekat. Tapi kalau udah jauh suka ribut. Dan ternyata yang kayak gitu nggak kami aja, banyak yang kayak gitu. Itu semuanya gitu rata-rata banahan anak-anak itu. Tapi tetap sampaikan anak saya itu walaupun dia masih SD, ada juga 5 tahun itu, saya dudukkan, saya bilang, ini abang kamu, ini kakak kamu, ini adik kamu, sayangi dia nak, nah, dilindungi dia, jangan diejek-ejek, nah, nggak boleh pelit. Itu orang tua kewajibannya itu, kita harus berusaha begitu. Dan ini Kak, sering kejadian sih kalau kita kaitkan ke hukumnya. Potong bentar. Kebanyakan itu anak yang dirukyah di rumah neneknya. Oke lah. Kak Bella, ayo itu siapa? Nah gini Kak, keseringannya itu sering kita temui sih kalau itu terkait pembagian harta warisan. Biasanya itu kan saya anak pertama, ego, anak pertama sekongkol sama anak kedua. Nah, anak ketiga, keempat, kelima bikin satu kubu. Nah, ini kan kalau misalnya saling ego, ya ngajuin gugatan nih ke pengadilan agama. Terus mereka pakai ego masing-masing nih. Seharusnya kami nih yang dapat warisan. Kalian kan enggak, kalian kan ngerantau, yang jaga ibu sama bapak kan kami, anak pertama sama anak kedua. Nah, sebenarnya justru kalau misalnya itu dibawa ke ranah pengadilan agama itu repot, ngeluarin biaya. Jadi teman-teman harus tahu, mengajukan perceraian itu atau mengajukan gugatan itu perdata, baik itu pengadilan agama maupun pengadilan negeri, itu bayar. Kan pakai paham gratis. Iya, gratisnya itu untuk advokatnya. Tapi untuk administrasi tetap bayar ke pengadilan. Nah, jadi makanya kita yang dipaham ya, yang di LBH paham itu untuk biaya jasa konsultasi, buat gugatan itu kalau misalnya pakai paham, pakai surat keterangan tidak mampu itu memang biayanya gratis. Tapi administrasi ke pengadilan agama itu bayar masing-masing. Kecuali di sini ada yang gabung mungkin lembaga zakat yang mau bayarin, ya monggo. Atau ada, saya kasihan ya sama pembantu saya disiksa sama suaminya, udah ceraiin aja, monggo silahkan. Karena gini Kak,
kita nih yang dipaham, kita karena kita mengerti ya, karena kita ya sedikit lah ngerti agama, kita tuh nggak banyak-banyak lah kita ngerti agama gitu kan. Jadi sebelum kita, makanya kadang saya tuh terkenalnya dengan orang yang suka ceraiin orang, padahal enggak gitu. Saya tuh cuma dampingi doang gitu. Ya, jadi saya terkenalnya, udah ya mau cerai ya sama Kak Lilis, enggak. Justru saya orang yang suka ngegantungin orang kalau mau cerai. Saya akan tunggu, yakin? Itu saya tanya, yakin mau cerai? Yakin? Banyak loh orang jomblo di sana mau nikah, ini kok mau cerai? Kan banyak tuh. Anda sudah sholat 2 rakaatnya tuh pahalanya udah berlimpah-limpah. Kita yang jomblo mah 2 rakaat ya udah pahalanya 2 rakaat gitu. Nah ini kan yang mereka ini kan yang sebagian orang lupa Kak, lupa bahwa ternyata dengan pernikahan itu ibadahnya itu mandang suami itu pahalanya banyak. Karena banyaknya tuntutan pekerjaan, terus desakan-desakan atau tidak memiliki keturunan sekian tahun. Padahal baru setahun doang gitu kan. Nah jadi dia lupa dengan hal-hal kecil yang pahalanya tuh banyak gitu. Nah biasanya saya akan suruh tunggu ya 3 bulan coba ngalah dulu. Saya dinasehatin karena semua hal itu harus dimediasikan, tidak langsung dieksekusi selesai cerai, enggak. Jadi ketika dia sudah yakin dan dia sudah punya dana, kita arahkan ke pengadilan agama dan sidang pertama itu tidak langsung pisah. Mediasi dulu. Ada hakim mediatornya. Nah ini hakim mediator ini orang-orang yang paham agama Islam, paham psikologis rumah tangga, dan paham menghadapi perempuan serta laki-laki yang sedang bermasalah. Kalau berhasil dimediasi, nggak jadi cerai. Uang kembali setengah lah biasanya. Kalau dicabut gugatannya, uang kembalilah setengah. Kalau ternyata lanjut, karena hakim tidak bisa memaksa kan, biasanya akan ditanya. Setiap pertemuan sidang itu, minggu depannya itu, pasti ditanya. Yakin masih mau pisah? Yakin? Misal nih Kak, udah sampai putusan nih. Ditanya tuh, yakin mau pisah? Salah satu aja bilang, enggak. Itu enggak jadi cerai. Jadi enggak semua perkara di pengadilan agama itu berakhir dengan cerai gitu. Tapi ada yang selesai dengan akhirnya bersama lagi, mediasi, saling turunin ego. Nah, kalau yang pengacara mah bayarannya tetap kalau profesional. Jadi mau dia cerai, mau dia tidak cerai, kita tetap harus dibayar. Kalau profesional. Kalau pakai paha mah infak doang, silakan. Gitu sih Kak, kalau yang seringnya gitu. Kalau saya sering juga memediasi Kak Lilis, memediasi hal itu gitu kan. Artinya bahwa gangguan jinda sim itu setiap saat itu dia selalu melingkupi pasangan-pasangan suami istri dan juga orang tua dan anak, dan satu lagi ada saudara kandung tadi gitu kan. Selamat datang Pak Dr. Ihsan, Wali Kota Pekanbaru, insyaallah. Nah, jadi memang kasus itu terjadi karena memang jinda sim itu selalu akan bagaimana kita tuh pisah begitu. Jadi tolonglah kalau kita pengen kelahi itu tahan dulu gitu. Ada sesuatu yang kita nggak suka dari pasangan, dari orang tua atau dari anak atau siapa, tahan dulu gitu. Tahan dulu. Nah, sehingga jangan sampai dia mempengaruhi kita lebih jauh, karena memang yang dipengaruhi itu saja begitu. Nah inilah satu hal yang sangat sering terjadi, dibisik-bisikkan hal yang itu saja menjadi masalah, sehingga ya berkelahi, dan kelahinya itu juga terus gitu. Ini ada pertanyaan nih dari Pinasko. Banyak. Bagaimana ketika salah satu pihak di pengadilan tidak datang tapi sidangnya tetap lanjut? Gimana Kak Lilis? Iya, kalau pengadilan kita bicaranya skop mana nih? Pengadilan agama ya. Salah satu pihak tidak datang, pihak yang mana? Pihak yang mengajukan atau pihak yang diajukan? Jadi Kak, kalau yang gugat itu laki-laki, namanya pemohon. Karena hak talak ada di tangan dia. Dan pihak perempuannya itu disebut termohon. Tapi kalau misalnya gugat, istrinya gugat, itu namanya gugatan cerai. Namanya penggugat. Nah suaminya itu posisinya tergugat. Kalau pemohonnya datang atau penggugatnya datang,
tergugat atau termohon tidak datang, itu akan dipanggil. Minggu depannya harus datang. Kalau ternyata minggu depannya mereka tidak datang, maka biasanya putusannya itu first take, langsung putus cerainya. Nah, Oh gitu. gitu ya. Nah, makasih Kak Lilis. Panan dia sinyal kayak ini. Kemudian dari Bang Aul, Assalamualaikum, bagaimana cara menundukkan atau mengambil sikap istri yang egois, Ustadz? Marah-marah aja, ingin selalu benar sendiri. Apakah istri seperti itu harus diruqyah, Ustadz? Mungkin ada jin. Kita harus bisa bedain antara manusiawi dengan faktor jin ya. Kalau masalah ini kan berarti kan masalah psikologis gitu ya. Memang ada bawaan manusia tuh memang ada marahnya, ada sedihnya, kemudian ada bahagianya. Nah, itulah. Artinya bahwa di situ ada sifat bawaan kita. Tapi artinya gini ya, ketika sifat bawaan kita marah-marah itu ya di luar batas kendali, dalam arti kata terjadilah sampai melakukan hal yang berlebih begitu. Kalau kita tersinggung wajar, kalau kita negur kemudian kita marah itu wajar. Tapi kalau dia marahnya sampai mukul, sampai berkata-kata yang tidak baik, itu kotor dan sebagainya, ini boleh diruqyah begitu. Apalagi sampai minta cerai begitu. Apalagi sampai memfitnah, ini boleh diruqyah, dicek dulu. Karena ingat ya, gangguan jin itu pada diri seseorang dia sering tidak merasa dia sedang terganggu. Tapi bagi orang yang Allah berikan kebaikan di situ, ada orang tuh Kak Lilis yang kasus-kasus seperti itu dia bilang ke saya, Ustaz, saya kok gitu orangnya ya katanya. Sebenarnya tidak seperti itu, orang itu aneh pada diri saya. Ini positif, lebih positif lagi. Mudah-mudahan itu gangguan jin. Tapi ternyata ketika saya ruqyah memang dia kesurupan begitu. Alhamdulillah setelah itu dia baik. Nah, ini faktor gitu Bang Aul ya, ini faktor. Jadi memang tapi tetap yang mesti kita lakukan sebagai seorang suami istri itu, kalau prinsip ya, kalau saya pribadi ya, saya berprinsip dalam rumah tangga Kak Lilis ya, tidak ada kewajiban istri dan suami dalam rumah tangga, yang ada tuh kewajiban kita bersama. Rumah tangga itu kewajiban suami dan istri ya, masalah nyuci, masalah semuanya. Kalau saya pribadi ya, walaupun secara fikih itu ada aturannya agar aman, jadi dibawa enjoy aja gitu. Tapi tetap hak yang qat'i itu terjadi pada istri ya, istri harus patuh sama suami. Selama suaminya itu memang soleh dan tidak memberikan sesuatu yang buruk begitu kan, ya dia harus taat. Sampai Nabi mengatakan kalau sekiranya diperbolehkan manusia itu sujud pada manusia, maka aku keperintahkan seorang istri itu sujud pada suaminya. Nah, ini perlu dikatakan oleh para istri, terutama juga kewajiban istri kepada orang tuanya, itu dia harus lebih patuh kepada suaminya ketimbang orang tuanya, karena kewajibannya sudah beralih kepada suaminya. Beda dengan suami, kalau suami itu kepada orang tuanya masih harus dijalankan begitu. Tapi kan tidak semestinya seorang suami itu melarang ya istrinya kepada orang tua selama itu baik. Ini saya pernah punya kasus kali itu. Jadi seorang suami menampar istrinya gitu kan, gara-gara istrinya nggak patuh pada dia. Jadi saya sebagai seorang peruqyah itu saya orangnya objektif, saya nggak subjektif. Saya datang ke sana, saya tanya ke istrinya, kenapa Kak sampai ditampar oleh suami? Oh ini Ustadz, saya kan kata suami nggak boleh keluar rumah gitu kan. Oh gitu. Terus kakak, ya saya keluar rumah, saya suntuk di rumah itu. Kakak keluar rumahnya sampai mana? Katanya kan. Ya saya main di sebelah aja, rumah tetangga, nggak apa-apa katanya kan, rumah tetangga. Tapi istrinya, suaminya nggak suka begitu. Ya pada prinsipnya memang istri harus patuh walaupun suami bilang begitu. Tapi suami juga nggak boleh memberikan istri untuk hal seperti itu, cuma duduk bercerita biasa dengan tetangga, karena boring nanti dibilang sombong pula sama keluarga kan, sama tetangga. Akhirnya kemudian si suami karena lihat istri begitu ditamparnya. Nah saya tanya, kenapa bapak tampar istri bapak? Kan kata Rasulullah, Ustaz, kalau kita melihat kemungkaran maka kita cegah dengan tangan kita. Kemudian kalau nggak dengan lisan kita, dan kalau nggak sanggup lagi dengan iman kita, kan gitu Ustaz. Iya betul Pak, dengan tangan, tapi bukan menangani istri, saya bilang seperti itu kali. Benar. Nah, ini kejadian-kejadian yang memang sering terjadi di masyarakat. Jadi kalau nanti mungkin Kak Lilis di mana? Kak Lilis, apa sih kiat-kiat? Ya jelas Kak. Apa sih kira-kira dengar? Dengar. Nah, apa sih kira-kira kiat-kiat dari Kak Lilis? Nanti saya akan sampaikan duluan karena ini closing kita ya. Apa sih kira-kira kiat-kiat kita lakukan selesai atau itu akan jangan lihat salahnya ya. Selama itu salahnya
dia tidak selalu Allah dan dia salahnya tidak itu aja. Maafin. Nggak jelas. Nggak jelas Kak Kodri. Suara Kak Kodri nggak jelas. Jelas? Ini jelas? Nah, ini jelas. Nah, artinya gini nih, kita sebagai pasangan, sebagai suami dan istri terutama begitu ya. Jadi kalau ada kita miskomunikasi dengan istri gitu, jadi dasim itu akan membisik-bisikkan apa? Supaya kita menjauhi dia, kita bahas-bahas masalah apa? Masalah-masalah lebih pada fokus kesalahan dia gitu kan. Nah, kita ingat lagi kalau kita lihat ada kesalahannya, ingatlah beribu-ribu kebaikan dia terhadap kita, terhadap pasangan kita, terhadap kita gitu. Kemudian udah jangan ada kata-kata salah lagi dan maafin aja dulu aja langsung dia gitu. Gitu dan itu selesai itu. Jadi kalau kita gitu, Nggak dengar Kak. jadi kalau dengar Ini dengar tadi nggak? ya. Jadi begitu. Terutama juga sebagai seorang ibu, seorang orang tua gitu. Lihat aja lah anak tuh betapa luar biasanya dia polos gitu. Kita sudah dikasih Allah kesempatan menjadi seorang anak dulu itu, janganlah sampai kemudian terjadi juga pada anak kita. Ya pastikanlah anak kita tadi itu, ya kita dulu waktu kecil kita hidupnya sengsara, hidup kita susah, menderita. Mohon maaf ya mungkin orang tua kita main pukul ya kerjanya sama anak kita, janganlah kayak gitu begitu. Kasihan dia. Nah, itu. Termasuk pada saudara kita. Kalau kita hari ini sebagai saudara kita Allah cepat mantap gitu kan. Ya, saudara yang Suara Kak Kodri keseringan hilang ya. Ini karena sinyal atau karena jin? Emang ada Kak jin yang ganggu lagi live IG Kak? kalau dia ganggu secara langsung enggak, tapi dia mengganggu ada kemungkinan. Sinyal ya. Manahan udah terdampar. Ya sering kita seperti ini ya. Kalau orang bilang nanti alah sedikit jin, dikit jin ya. Kalau memang dimungkinkan ya pasti. Tidak hanya ini aja, agenda-agenda lain juga. Ya itulah kerjaan dia ganggu kita kan. Kalau Oke, Kak Lilis gimana Kak Lilis? Tipsnya gimana Ini Kak Mas, Lilis untuk bisa mengurangi perkelahian itu Kak Lilis atau pertikaian? Iya Kak, biasanya sih ya kalau dibawa ke diri pribadi lebih sering saya itu diam dan pergi karena ketika ngeluarin kata-kata justru semakin menyakitkan orang yang mendengar. Nah, tapi kalau misalnya hubungannya itu terkait dengan suami istri, saya biasanya ngasihnya itu dua pilihan. Kalau sekiranya masih bisa diperbaiki dan salah satu pihak itu mengalah, ya perbaiki. Karena kan kapal itu kalau rusak diperbaiki, bukan langsung beli baru. Karena kalau beli baru bisa jadi kan nanti akan rusak lagi. Tapi kalau diperbaiki dan dicari tahu nih yang rusaknya yang di mana. Makanya kalau misalnya kita sakit, kita harus nanyanya ke dokter. Kalau sakitnya badan, kalau ternyata ada yang lain nih hawa-hawa yang sakit, ya nanyanya ke Kak Kodri. Nah artinya kalau misalnya ternyata psikis kita yang kena, ya kita ke psikolog. Nah artinya ada ahli yang kita tanya gitu. Tapi kalau misalnya hubungan ini masih bisa dipertahankan, sebisa mungkin dipertahankan. Tapi kalau ternyata hubungan ini hanya saling menyakitkan dan sama-sama sering terluka, kayak lagu baru Firsa Besari tuh, terbiasa terluka. Nah ini sebaiknya diakhiri, karena di agama Islam sendiri kan Allah bolehkan, tapi Allah benci talak itu sendiri, tapi itu boleh gitu. Nah ini istimewanya agama Islam. Ini kan terjadi Kak Lilis di tengah keluarga kita. Zainab dengan Zaid. Pertanyaan Bella tuh. Kenapa Kak? Ini kan terjadi juga di tengah keluarganya Zainab dan Zaid gitu. Oh iya, yang ini ya Zainabnya Ya, minta karena memang cerai. sudah tidak bisa dipertahankan lagi begitu. Makanya kemudian asbabnya ya Allah suruh untuk berpisah saja. Akhirnya kemudian ya Zainab kan nikah dengan Rasulullah jadinya kan. Oke, Kak Kak Lilis, Kodri, ini ini sudah. ini pertanyaan Kak Bella mau dijawab atau kita closing aja? Tadi kan sudah kita jawab. Pertanyaannya itu apa Ini Kak, ada kira-kira nih. kita bisa
Kiat-kiat agar bisa saudara saling kandung. menyayangi antara saudara kandung yang mungkin miskomunikasi tentang masalah itu aja. Kalau saya sih Kak ya, kalau saya nih, selagi orang yang masih hidup, saya akan ngalah. Karena lebih baik kita ngalah dan orangnya masih bisa kita lihat daripada nanti qadarullah salah satu di antara kita itu pergi, kan nggak bisa lihat lagi gitu. Ya itu Jadi kan lebih itu baik kan kalau ngalah. itu kan kalau Kak Lilis. Ya, kalau Kak Beda. Kodri gimana? Kalau saya gini aja, pertama perlu udah kita pahami saja kekurangan saudara kita, kemudian kita sabar dengan kekurangannya itu, tapi tetap kita harus kasih tahu, ya, Kamu salah baiknya gimana, supaya dia berubah begitu. Itu. Karena kalau di kita mungkin nggak apa-apa kita saudara kita, kalau di orang lain saudara punya. Ya. Itulah ya. Jadi perlu kita nih membersihkan hati kita dengan nasihat-nasihat. Biasanya Kak Lilis, orang yang hatinya keras itu yang dia jarang menerima nasihat, jarang dengar tausiah. Jika hatinya keras, gitu, merasa selalu benar, ya tidak bersalah, bisa seperti itu. Kayak hati dia harus dengan banyak ngaji, dan banyak sholat, ya, karena hati kita. Sekarang kita kan banyak yang ngaji nggak mau, banyak kawan-kawan kita banyak riset semua gitu. Itu mungkin Kak Lilis? Iya Kak. Ah iya. Suaranya hilang lagi? Udah, yang ini ada. Kayaknya hilangnya ketika Kak Kodri menjelaskan sesuatu. Ya, saya sudah banyak baca doa tadi, tapi qadarullahnya seperti itulah. Oke Kak, siap. Nggak apa-apa. Buat Nanti ini aja. yang mau konsultasi hukum ada di link IG saya, yang mau tanya-tanya boleh. Yang mau ngerukyah bisa Kak Kodri. Baik. Insya Allah. Jazakallah khair Kak Lilis atas kesempatannya. Ya, bagi teman-teman yang saudara-saudaraku yang sempat menjawab pertanyaannya atau yang mau bertanya lebih lanjut sebagai saya silakan ya. Hilang Kak, suaranya Kak. Kita akan berikan konsultasi layanan gratis untuk yang silakan bertanya saja ya. Yang mau nanya ke Kak Lilis silakan, yang mau nanya ke saya silakan ya. Kalau belum sempat terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya, kekhilaafannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.